Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Zanahak dengan NIM C2401311022. Asal dari kelompok 2, asisten Kak Rindu Nadi. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan mikrotips tentang makanan ikan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan makanan ikan? Makanan ikan bisa kita bilang sebagai suatu penunjang kehidupan, karena apapun yang dikonsumsi oleh ikan tersebut untuk menunjang pertumbuhannya disebut sebagai makanan ikan. Jadi makanan ikan, cara ikan makan itu pertama dibagi tiga, yaitu memakan daging yaitu karnivor, memakan segala omnivor, dan memakan tumbuhan adalah herbivor. Nah, setiap makanan ini juga pemakan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat dibedakan beberapa hal. Namun saya akan jelaskan juga salah satu definisi umum tentang apa saja sih. Jadi konsep dari makanan ikan sendiri dibagi jadi dua. Ada feeding habits dan feeding periodicity. Feeding habits ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh ikan untuk memperoleh makanannya. Lalu untuk feeding periodicity, apa saja yang dimakan oleh ikan tersebut selama rentang waktu 24 jam. Lalu kita masuk juga ke salah satu materi yang bernama PUR atau panjang usus relatif. Jadi panjang usus relatif ini apa sih? Panjang usus relatif ini adalah sebuah perhitungan untuk menghitung suatu panjang usus dan mengkategorikannya mereka termasuk ke karnivor kah, omnivor kah, atau herbivora. Dan di karnivor ini panjang usus relatifnya kurang dari 1. Untuk omnivor di 1 sampai 3 dan di herbivor biasanya 3 sampai lebih dari 3. Jadi langsung saja ke apa yang kita saja lakukan di biologi kemarin. Saja dimulai dengan menyiapkan beberapa bahan, meja, dan semacamnya. Lalu kami melakukan penghitungan dari lambung ikan. Nah, di lambung ikan ini pertama kita ukur dulu berapa berat dari lambungnya, berapa berat dari lambung plus ususnya, dan volumenya berapa. Dan kita juga akhirnya menarik isi lambung tersebut, lalu menimbang juga isi lambungnya, atau juga bisa menambahkan juga isi dari usus tersebut yang masih tersisa sehingga bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Lalu kami menyampurkannya dengan aquades dan memurainya. Tapi bagaimana untuk mengatur aquades tersebut? Tentu setiap lambung ikan ini memiliki isi yang berbeda-beda. Jadi ada suatu perhitungan di mana setiap perbandingannya adalah berapa mili aquades yang dipakai itu adalah 1/4 dari lambung, isi lambung yang dipakai. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya ketika kita memiliki isi lambung misalnya 1 gram, berarti kita menambahkan 4 mili aquades untuk memburai isi lambung tersebut. Dan diburai ini harus sempurna karena kita akan memipetnya untuk sebanyak 3 kali ulangan. Jadi persiapkan dengan baik, dan di 3 kali ulangan ini kami mengamati di 5 suatu layang pandang, dan di 5 ini mencakup di bagian kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, dan tengah. Dan setelah melakukan pemipetan dan distribusi cover glass, kami tentu saja langsung mengamati di mikroskop. Nah, mengamati mikroskop ini dilakukan dengan metode layang pandang tadi, di mana kami mencari apa saja yang kami temukan di 5 layang pandang tersebut, lalu melakukan dokumentasi untuk selanjutnya ke proses yang salah satunya yang paling menantang adalah identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan sebuah buku yang berjudul The Illustration of Marine Plankton, karya seorang penulis Jepang. Dan kami melakukan identifikasi apakah makanan ini termasuk plankton kah, krustasea kah, dan semacamnya.
Lalu setelah itu kami membuat laporan, kami membuat suatu persentase dari berapa kali misalnya suatu biota ini ditemukan, dan perhitungannya adalah bagaimana caranya, yaitu dengan cara jumlah biota yang ditemukan tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan biota yang ditemukan di satu pengulangan. Ingat ya, satu pengulangan. Jadi itu, dan dokumentasi tersebut kami taruh ke laporan atau sheet yang selesai dikumpulkan setiap minggunya. Jadi hal tersebut akhirnya mengakhiri juga salah satu kegiatan laboratorium berikan kami, sehingga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.